Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Putra Pratama. Di sini kita akan membahas bab soal pengantar ekonomi makro dengan KDS 068. Langsung aja ya kita mulai. Oke, nomor 1 itu diketahui Y-nya 150, 300, 450, 600, 750, dan 900. C-nya 240, 360, 480, 600, 720, dan 840. Pertama kita harus dari delta Y-nya, yaitu di sini diketahui 150 dari 300 dikurang 150. Sebenarnya sambungannya juga sama sih, cuma kita ambil yang depannya aja. Sama buat C-nya juga 360 dikurang 240. Terus buat nyari tingkah laku antara delta konsumen sama konsumsi sama pendapatannya, itu delta C dibagi delta Y sama dengan 120 dibagi 150 ketemu hasilnya 0,8. Terus buat nyari selanjutnya kita dapat rumus C sama dengan A plus BY sama S sama dengan A plus 1 min B kurang Y. Yang pertama, jika Y sama dengan 600 dan C-nya 600. Kenapa kita cari 600? Karena titik keseimbangannya ada di 600. Terus nyari C sama dengan A plus BY. C-nya 600, A-nya kita cari plus B-nya. B-nya itu 0,8 kali 600. Y-nya pakai A ini. Terus 600 sama dengan A plus 460. Min A sama dengan 480 dikurang 600. Sebenarnya sama aja sih, ini cuma diputar balik, pindah dua saja. Hasilnya A sama dengan 120. Jadi buat fungsi yang ini kita masukin A-nya 120 terus plus B-nya 0,8 Y. Y-nya itu kan dimasukin yang ini soalnya kita nyari buat fungsi. Terus buat saving S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y. S sama dengan A-nya yang ini cuma ditambahin minus karena dia 1. Min 120 plus 1 dikurang 0,8 Y sama dengan S sama dengan 120 plus 0,2 Y karena 1 dikurang 0,8 beda sama yang konsumsi tadi. Ini kita nyari keseimbangan pendapatan keseimbangan 1 dan 2. Karena yang udah diketahuinya 600, jadi kita nyarinya yang keseimbangan 2. Rumusnya Y pendapatan keseimbangan 2 sama dengan 1 per 1 min B buka kurung A plus 1. Terus Y sama dengan YE 2 sama dengan 1 per 0,2 tambah 120 plus 180. 180 itu investasinya 110. Terus YE 2 sama dengan 5 dikali 300. Keseimbangan pendapatan yang kedua itu ada di 1.500. Buat soal yang B, jika ada investasi sebesar 180 triliun, berapakah YE 2 dan gambarkan grafiknya. Berarti diketahui investasi dilambangkan I besar sama dengan 180, YE 1-nya 600 pakai keseimbangan yang tadi. Terus rumusnya YE 2 sama dengan 1 per 1 min B dikali buka kurung A plus I tutup kurung. YE 2 sama dengan 1 per masukin yang tadi yang udah dikurang itu 0,2 dikali 120 ditambah 180. YE 2 sama dengan 5 dikali 300 sama dengan YE 2 sama dengan 1.500. Di sini yang soal C sama D ini kita membahas ketidakseimbangan antara suntikan kebocoran yang memungkinkan ada dua kemungkinan, ada inflationary gap dan deflationary gap. Nah, di soal C, jika diketahui DF1 sama dengan 1000 triliun, apa yang terjadi dan berapa besar? Nah, di sini rumusnya sama, tapi berpengaruh kepada suntikannya atau savingnya. SF1 itu
kita cari dulu berapa. Rumusnya sama 120 minus 120 ditambah 0,2 GF1. Nah, SF1 sama dengan 120 ditambah 0,2 GF1 ini kita ambil dari atas ya, dari asalnya 1000. 0,2 dikali 1000 adalah 200. Nah, SF1 minus 120 ditambah 200 hasilnya adalah 80. Nah, di sini tadi kan disebutkan bahwa ketidakseimbangan antara suntikan dan kebocoran itu ada dua kemungkinan, ada inflationary gap dan deflationary gap. Untuk menentukan hal tersebut, kita juga harus lihat antara SF sama investasinya. Ketika SF-nya 80, tadi kan I-nya itu investasinya sebesar 180, maka terjadi inflationary gap karena SF atau saving full employment lebih kecil daripada investasinya. Jadi 80 lebih kecil dari 180 dan itu terjadi inflationary gap. Jadi apa yang terjadi? Ya terjadi inflationary gap. Nah, berapa besar? Kita cari selisihnya. Inflationary gap sama dengan I dikurang SF 180 dikurang 80, maka besarnya inflationary gap sebesar 100. Nah, di soal yang B, jika diketahui IF2 sama dengan 1.500 triliun, apa yang terjadi dan berapa besar? Rumusnya sama, rumus savingnya SF2 sama dengan 1.200 min 120 ditambah 0,2 IF2, SF2 sama dengan min 120 ditambah 0,2 dikali IF2 nya dikutip dari soalnya 1.500. Maka SF2 sama dengan min 120 ditambah 300. SF2 sama dengan 180. Nah, karena SF2 ini 180, I-nya juga 180 atau investasinya juga 180, maka yang terjadi adalah keseimbangan karena sama SF2 nya saving full employment-nya 180, investasinya juga sebesar 180. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Kalau nanya dong, itu yang IG sama dengan 100 itu dipakainya buat gimana? Terus kenapa harus carinya IG? Oke. Jadi kan di sini nih soalnya jika diketahui F1 1000 triliun apa yang terjadi dan berapa besar. Nah, ada dua kemungkinan kejadiannya antara inflationary gap dan deflationary gap. Nah, kan di sini tadi SF1-nya sebesar 80, sedangkan investasinya sebesar 180. Maka terjadi inflationary gap karena SF1-nya lebih kecil daripada investasinya. Nah, di sini juga kan di soalnya ditanyakan berapa besar. Nah, berapa besarnya dengan cari selisihnya IG atau inflationary gap sama dengan investasi dikurang SF1. Nah, IG sama dengan 180. I-nya 180 dikurang SF1-nya sebesar 80, maka IG atau inflationary gap-nya sebesar 100. Jadi di soal di sini itu udah kejawab semua apa yang terjadi, ya terjadi inflationary gap. Berapa besar? 100. Nah, ini bakal pakai juga untuk kurvanya. Lanjut ke grafik. Buat grafik yang atas itu karena dua sektor, jadi kita pakainya C sama I. Terus buat tentuin grafiknya itu, yang pertama bikin garis satu sektor, di mana garis yang sebelah sini yang ke atas itu ditentuin dari nilai A yaitu 120. Terus tarik garis sampai mentok garis yang ini Y sama dengan AE. Terus potongnya panjang, terus sampai ketemu titik potongnya yang ini ditarik ke bawah. Itu buat mendapatkan kesimpulan yang pertama. Terus jangan lupa ditulis fungsi yang pertama itu fungsi konsumsinya Y sama dengan 120 plus 0,8 W. Buat garis grafik yang kedua itu dua sektor, di mana angkanya ini ditentuin dari yang tadi, yang A plus I sama dengan 300. Terus ditarik garis sampai memotong titik yang Y dengan AE, udah terpotong, ditarik ke bawah sampai ketemu pendapatan yang kedua. Jangan lupa juga ditulis ini fungsi sektor keduanya sama dengan 300 plus 0,8 Y. Terus jangan lupa buat grafiknya itu dibedain warnanya biar kelihatan bedanya.
Ya, dilanjut untuk grafik kedua. Kan tadi kalau yang atas itu mengenai konsumsinya, kalau yang kedua ini mengenai savingnya. Itu karena ada perbedaan sedikit mengenai grafiknya ini. Maaf tadi ada kesalahan. Jadi pertama juga sama, kita menentukan bikin dulu garis koordinatnya, yaitu jangan lupa ya kalau misalnya kita bikin itu yang di garis ini itu sebagai apa? Karena di sini kita membahas tentang pendapatan, maka x nya y, yang di atas ini s sama i, dan di sini 0. Jadi jangan lupa jangan lupa ditulis. Dan untuk kurva savingnya, karena haknya sama dengan ini 120, maka 120 di bawah ini 120. Nah, YK1 sebesar 600. Kita tarik garis yang harus memotong garis 600 ini, titik 600 ini. Jadi tadi itu fungsinya adalah min 120 plus 0,2 y. Nah, di sektor keduanya itu ini kan sebesar 180. Nah, sebesar 180 dengan YE2 nya sebesar 1500. Nah, kita garis ke atas yang mana antara 180 ini ditarik garis lurus itu harus memotong garis ini. Jadi itu harus adalah I sama dengan 180. Nah, tadi di soal yang C itu ketika YF-nya sama dengan 1000 triliun, ada inflasi sebesar 100. Nah, inflasi di sini kita tinggal gambarkan di sini 1000. Nah, berarti garis inflasinya itu ada di garis yang I sama dengan S ini. Jadi di antara I sama S. Jadi jarak ini disebut inflasi sebesar 100. Jadi itu 100. Oh iya, terus ada tambahan buat titik ini sama ini itu mungkin dari yang atas. Jadi kalau ditarik titik garis itu jadi sejajar. Yang ini enggak yang sebelah sini, yang sebelah sini itu enggak. Terus buat garis yang atas itu harus sejajar gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Pokoknya harus sejajar gini. Ya, jadi antara garis yang C sama C ini harus sejajar. Jadi jangan sampai kejadian seperti yang kali ini. Tapi ada pengecualian juga untuk di sektor-sektor lainnya. Itu jadi ada beberapa kemungkinan di sektor lainnya. Ada yang wajar ataupun enggak. Jadi ada yang memungkinkan sebenarnya seperti ini. Tapi untuk satu sektor dua sektor, betul masih harus sejajar. Dan kalau bisa untuk menggambar kurvanya juga antara atas sama bawah, karena kita dibilang antara. Jadi untuk karena Y1 dan sama,